Halo Sobat Cuan, pernah nggak sih kamu dengar kalimat begini? Utang itu wajar kok, yang penting bisa bayar. Atau yang ini, investasi itu cuma buat orang kaya. Eits, hati-hati ya, bisa jadi itu mitos keuangan yang bikin kamu malah jalan di tempat, atau lebih parah lagi, makin jauh dari kebebasan finansial. Di video kali ini kita bakal bongkar 7 mitos keuangan yang sering bikin dompet kita tiris tanpa sadar. Siap-siap kaget ya, karena mungkin kamu masih percaya sama salah satunya. Mitos yang pertama, utang itu nggak masalah asal bisa bayar. Sobat Cuan, utang itu seperti pisau, bisa dipakai untuk memasak, tapi juga bisa bikin luka kalau kita tidak hati-hati menggunakannya. Kalau hutangnya buat hal produktif seperti modal usaha, mungkin masih masuk akal. Tapi kalau buat liburan, ganti HP, atau hangout setiap hari, wah, itu namanya tidak bijak sama sekali. Mitos yang kedua, investasi cuma buat orang kaya. Ini mitos jadul banget. Sekarang dengan modal Rp10.000 saja, kamu sudah bisa mulai investasi reksadana. Justru kalau kamu belum kaya, investasi itu wajib dimulai lebih awal. Mitos yang ketiga, punya asuransi itu buang-buang uang. Faktanya, asuransi itu perlindungan, bukan pengeluaran. Kita bayar sedikit hari ini, biar nggak nombok besar kalau ada musibah di kemudian hari. Kalau nggak punya asuransi, satu kejadian aja bisa nguras tabungan yang udah kamu kumpulin bertahun-tahun. Mitos yang keempat, mending nabung aja nggak usah investasi. Nabung itu penting, tapi uang yang ditabung bisa kalah sama inflasi. Bayangkan uang 1 juta sekarang sama dengan 5 tahun yang lalu. Beda banget kan? Makanya perlu ditaruh di tempat yang bisa tumbuh. Mitos yang kelima, beli rumah harus cepatnya. Gak semua orang wajib buru-buru beli rumah. Kalau finansial belum siap, bisa jadi malah jadi beban. Kadang lebih baik sewa rumah sambil nabung dan investasi sambil nunggu harganya masuk akal. Mungkin saja ada orang yang sedang butuh uang dan menjual rumahnya dengan harga di bawah pasaran. Mitos yang keenam, gaji kecil percuma ngatur keuangan. Ini salah besar. Justru dengan salary yang terbatas, pengelolaan jadi makin penting. Orang sukses bukan karena salary-nya besar, tapi karena cara dia mengatur dan memperbesar penghasilan. Mitos yang ketujuh, keuangan aman kalau salary naik. Naik gaji nggak selalu bikin aman. Kalau gaya hidupnya ikut naik, ya tetap saja amsyong. Yang penting bukan naiknya gaji, tapi naiknya kesadaran finansial. Kamu setuju nggak Sobat Cuan? Nah, itu dia 7 mitos keuangan yang harus kita tinggalkan mulai hari ini. Karena percaya mitos bisa bikin salah arah, dan salah arah bisa bikin dompet kembang kempis. Kalau Sobat Cuan, percaya mitos yang mana nih? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman kamu yang masih suka bilang gaji kecil percuma ngatur-ngatur. Karena mereka butuh pencerahan. Sampai jumpa di video berikutnya.